Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, pengembangan diri. Kali ini kita akan ngobrol dengan dua orang yang luar biasa. Ustadz Nuril Mahyudin, alumni Gontor, dan Ustazah Azimatul Nura, ya panggilannya ya. Kak Nuril dan Kak Nura, dua orang yang filantropis yang luar biasa. Bagaimana mereka mengembangkan diri di masyarakat dengan berbagai program sosial mereka. Kita ngobrol, jangan lupa subscribe, like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Domisili sekarang di mana? Domisili sebenarnya di Pamulang, Tangerang Selatan. Pamulang ya, Tangerang Selatan ya. Sering jauh lah ke beberapa dusun. Dan sebelum pandemi COVID-19 kita sudah melancong keluar Jakarta, menerabas 4 provinsi sampai ke Hutan Ngawi, Purwodadi, Gerobokan dan lain-lain, dan sekarang transit ke Lamongan untuk pemberdayaan masyarakat. Kak Nuril di Gontor lu tahun berapa? Saya dari tahun 1985 sampai 1989. Oh, sampai 1989. Kak Nuril tuh juga terkenal hotot ini kan? Emang dari Gontor itu sudah menekuni hot atau gimana itu? Sebelum ke Gontor, sebenarnya ada bakat, talent ya. TK saya sudah juara nasional melukis. Melukis ya? SD sudah juara berturut-turut di sekolahan, sampai nggak boleh ikut lomba melukis karena nggak ngerti ya. Sempat ngambek, akhirnya masuk ke klub lukis agar bisa terus ikut kompetisi secara nasional. Dan masuk Gontor 4 tahun mempelajari hot. Sebenarnya cukup dari kelas yang sepekan sekali diajarkan oleh guru hot saya. Kemudian sahabat-sahabat mengajak membentuk asosiasi kaligrafer Darussalam, dan mulai dari situlah sedikit mematangkan. Tapi ya masih hebat-hebat kawan-kawan yang lain lah daripada saya, karena karya saya alihkan ke lukisan agar bisa melawan dunia dan menantang hegemoni barat. Dan alhamdulillah sentuhan painting touch saya setelah kata sudah mampu melawan Van Gogh dan Monet. Dan luar biasa. Sudah dibandingkan dengan 9.000 pelukis dunia, hingga dibandingkan ke Smithsonian dan National Art Washington DC USA. Itu berarti lebih sekarang itu alirannya lukisan kaligrafi gitu ya, satu ini. Itu lukisan khusus yang kebetulan kita sentuhkan kaligrafi di sana agar saya turut mengabadikan firman Allah dalam lukisan, dan semoga ini abadi untuk pembelajaran banyak pihak. Oke. Sudah dibandingkan hingga ke Smithsonian Washington DC. Luar biasa itu ya. Lukisan termahal. Ustadz Nuril, lukisan termahal dijual di mana? Ya. Termahal dikoleksi oleh seseorang yang gambar kertasnya aja lumayan bernilai lah. Dari situ untuk sebuah kesyukuran yang nggak saya pakai sendiri. Draft kertasnya itu laku seharga mobil. Dan Masya Allah, saya kembalikan kepada umat. Jadi nggak langsung saya pakai sendiri, karena ini karya juga dari inspirasi yang dititiskan oleh Allah. Hasilnya saya kembalikan kepada umat. Saya membangun fasilitas umum untuk umat, mulai dari sumur, MCK, tembok penahan longsor, fondasi madrasah-madrasah di pedusunan dan lain-lain. Dan sekarang sudah menyentuh sekian 170 titik lebih. Berapa ratus sekarang titiknya? Yang pemberdayaan secara umum 170 lebih. 170. Kalau yang sumur MCK sudah menyentuh 4.600
4.061. 4.061 sumur dan MCK, ini luar biasa ini ya. Oke. Itu MCK-nya berarti itu lokasinya Ustaz. MCK-nya sudah lewat 8.000. 8.000 MCK. Iya. Masya Allah. Kalau sumur yang independen yang kita garap sudah 61. 61 sumur. Yang MCK itu berikut sumurnya. Jadi sumurnya itu 4.000 plus MCK-nya berarti kali 2 untuk di sisi sampingnya. Oke. Jadi yang 4.000 itu lokasi satu sumur dan 2 MCK kamar mandi. Dan itu lebih bagus daripada MCK yang dibangun di perkotaan yang bayar. MCK umum lebih bagus kualitas dan ya. volumenya, iya. Iya. Oke. Sekarang saya ke Ustazah Nora dulu. Kalau Ustazah Nora di Gontor Putri tahun berapa? Masuk tahun 95 Ustaz. 95. Keluar tahun 2000. Saya Adi Ustaz. Kelas biasa ini berarti Adi ya? versi Ustaz. Oke, setelah dari Gontor Putri kemana? Saya sampai S1. Jadi saya itu cukup lama Ustaz di Gontor Putri 1 sekitar 14 tahun. Oh. Itu 6 tahun saya jadi santriwati, kemudian 8 tahun pengabdian. Jadi sampai S1 plus sampai S1 plus. Sayangnya waktu itu belum ada S2, jadi saya lanjut keluar. S2-nya di luar? Maksudnya keluar pondok. Terus iya, saya ambil pondok. S2 di UGM, ngambil komunikasi. Kegiatan apa sekarang, Ustazah Nora? Sekarang ini yang utama saya juga masih sebagai trainer dan motivator, itu yang dari pribadi ya Ustadz, bawaan dari sebelum menikah. Sebelum menikah itu udah jadi trainer motivator. Iya. Bidang apa? Iya, trainer biasanya bidang pendidikan apa? Dan motivator. Bidang pendidikan ya? Bidangnya apa? Trainernya? Pendidikan komunikasi Ustadz. Ya, dan motivasi spiritual. Motivasi spiritual. Iya Ustadz. Iya. Nah, kemudian setelah menikah saya mendampingi full Ustadz Nuril sebagai aktivis sosial juga Ustadz, juga sebagai sosiopreneur. Memang apapun niaga yang kami jalankan itu memang arahnya niaga wakaf. Jadi kami menyebutnya ya, kami sosiopreneur. Jadi kami usaha. Berarti ya. Iya, jadi kami usaha dan hasilnya sebesar-besarnya untuk kami gunakan untuk kepentingan sosial gitu. Atau kalau bahasanya Ustadz Nuril tuh niaga wakaf gitu Ustadz. Niaga wakaf gitu ya. Iya betul. Dan independen. Nah kemudian di sisi Ustadz Nuril ini sebagai artis atau painting artist, jadi saya sebagai art dealernya. Jadi saya komunikator lukisannya. Ya kayak gitu Ustadz. Saya asisten beliau juga, saya manajer, tapi manajer dalam artian beliau apa ya? Artis yang sudah jadi, painting artis yang sudah jadi, saya manage apa namanya aktivitas, kemudian juga asisten beliau juga kadang mengisi ya sebagai dosen tamu di ASEAN, itu juga menjadi trainer juga. Nah saya di situ sebagai asistennya gitu Ustaz, walaupun kadang sama seperti sekarang kita tampil berdua gitu Ustaz. Di mana ceritanya kok bisa ketemu Ustadz Nuril? Beliau ini Ustadz, subjek penelitian saya di S2 saya. Jadi saya waktu untuk apa namanya melengkapi tesis ya. Untuk melengkapi syarat S2 saya, master saya ambil tesis itu kebetulan saat itu ketemu sama beberapa kelompok kecil alumni. Saya ketemu beliau saat itu, saya sudah waktu itu saya kepala sekolah dan konsultan di salah satu international school yang ada di Depok. Nah, kemudian saya ketemu sama Ustadz Nuril, saat itu juga saya sudah berazam untuk kembali ke UGM untuk menyelesaikan tesis saya. Saya tinggal 2 tahun Ustadz buat kerja. Nah kemudian saya ketemu Ustadz Nuril, wah ini profil yang menarik. Saya kemudian Ustadz gimana kalau saya teliti, saya mau ambil komunikasi pemberdayaan masyarakat berbasis tokoh independen. Nah kemudian akhirnya
saya ajukan. Nah, dari ngobrol-ngobrol itu Ustadz, kemudian wah ini menarik. Jadi beliau itu seorang independen, tetapi ternyata bergerak layaknya institusi. Itu jadi ketika saya buat proposal, saya ajukan ke pembimbing PhD ya. Beliau seorang PhD dari Jerman di UGM, Pak Hermin. Jadi ketika beliau membaca proposal saya, kemudian beliau mencetuskan begini, wah ini berarti Nuril ini seorang independen yang bekerja layaknya institusi gitu. Ini menarik ini untuk diteliti. Akhirnya saya lanjut Ustadz. Jadi saya teliti Ustadz Nuril, komunikasi pemberdayaan masyarakat berbasis tokoh independen. Saya datang ke Ngawi. Ada saat beliau syuting untuk Pahlawan untuk Indonesia bersama kru-kru MNC, saya juga hadir. Kemudian ada saat ketika Ustadz Nuril itu tidak berada di lokasi. Jadi beliau di Jakarta, saya ke pelosok, saya bisa wawancara banyak orang yang berada di sekitar sumur dan MCK yang dibangun oleh Ustadz Nuril. Nah, di situ saya mendapatkan respon yang asli ya, karena tidak ada orangnya. Jadi mereka bebas untuk berbicara apapun, luar biasa. Jadi minimal tuh mereka terharu, berkaca-kaca itu minimal. Sebagian besar tuh ya menangis, terharu karena merasa sangat dibantu oleh sosok Ustadz Nuril. Nah, saya meneropong dari sisi komunikasi pemberdayaan masyarakatnya. Jadi ya memang awalnya itu sekitar 2 tahun Ustadz, sampai tesis, sampai wisuda, itu proses saya meneliti Ustadz Nuril, karyanya di kemanusiaan. Ya mungkin sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu kali ya Ustadz. Kapan itu terdetik itu? Oh, itu ini calon suami saya gitu. 2013 akhir sampai 2015 pertengahan Ustadz. Ya itu kan 2 tahun bareng gitu. Kapan terdetik itu? Ini suami saya ini calon nih. Tapi memang Ustadz, dari penelitian itu akhirnya kan memang beliau ini sosok yang unik Ustadz. Dalam artian itu 1 juta baru ada 1 orang beliau ini kali Ustadz. Maksudnya memang tidak pada umumnya pikiran orang gitu. Visi yang dimiliki itu sangat jarang. Jadi jadi istilahnya itu ada orang punya, kan rata-rata begini, punya uang, beli rumah dulu, beli mobil dulu ya kan Ustadz. Nah, baru nanti membagi ya, tetap pasti sudah sedekahnya seberapa gitu kan. Setelah dia punya rumah, punya mobil. Nah, ini beliau ini enggak Ustadz. Padahal sekali keluar lapangan, maksudnya turun ke lapangan, itu bisa aja senilai motor, senilai motor baru, senilai mobil bekas, kadang juga senilai mobil baru. Itu kenyataan Ustadz. Tetapi beliau itu nggak punya mobil Ustadz. Rumah juga masih nyewa. Dalam artian memang beliau itu mengedepankan sangu mati itu betul-betul di depan Ustadz. Nah, jadi dari penelitian itu saya itu benar-benar tahu sosok Ustadz Nuril dan kemana uang yang diterima oleh Ustadz Nuril dari hasil usahanya itu akan lari kemana, itu saya tahu persis Ustadz dari penelitian itu. Tapi justru dari sana itu ya memang saya itu menikah itu karena merasa saya punya visi yang sama, misi yang sama. Kemudian saya juga niatnya adalah ya kalau bisa saya juga ikut nyumbang untuk untuk pedusunan. Jadi nggak, wah nanti uangnya gimana dong, saya nggak dapat bagian misal gitu ya. Loh, karena justru saya itu bergabung dalam satu atap istilahnya. Itu memang kalau bisa saya juga ikut menyumbangkan, bukan justru ngalongi, walaupun nafkah itu juga kewajiban itu Ustaz. Tetapi kami sudah punya prinsip, kami hidup hemat untuk memberi lebih banyak, itu aja. Hidup hemat untuk memberi lebih banyak, luar biasa. Nah, Ustadz Nuril memang bikin apa saja sih programnya? Sebenarnya saya ingin melakukan apa yang saya kerjakan dan diperlukan oleh umat. Saya mendesain logo, sudah diakses oleh beberapa pihak di luar negeri dan harganya juga lumayan. Saya mendesain tas untuk produksi sebuah merek saya. Terus tas. Saya beli tas yang satu itu dulu. Nah, kayak gitu lah kira-kira itu.
Itu masih di ojolali.com apa kalau iya, masih ada tasnya itu. Enak benar. Iya, emang kita rancang ketahanannya untuk lebih dari 10 tahun bahkan 20 tahun dan terbukti. Iya, betul. Nah, berikutnya kita sudah punya 2 merek dan menghimpun grassroots masyarakat lapis bawah yang nggak diserap oleh perusahaan-perusahaan karena keterbatasan oleh mereka. Mereka saya didik, saya kasih skill dan saya persiapkan untuk bertempur juga melawan merek-merek dunia. Mungkin satu-satunya tas yang desainnya asli mungkin punya amfibi dan reptile. Saya yakin itu. Dan saya menjual lukisan. Dan masterpiece saya ini sudah alhamdulillah masih kepegang tangan tapi sudah menghasilkan rezeki dari Allah untuk umat. Alhamdulillah. Saya kira begitu, Tad. Jadi bikin juga membuka tas, ini lukisan. Nah, saat ini membuka lini penerbitan, memulai dari 1 buku lah kira-kira. Alhamdulillah. Konsepnya gimana itu penerbitan untuk sosial itu? Ya, perjalanan di lapangan ditulis oleh Nora karena faktanya buku ini telah membawa tesis Nora dapat nilai A+ di UGM. Yang mana UGM itu ya pelit nilai, tahu sendirilah. Mumtaz. Dan sudah memenangi nilainya dapat, suami dapat. Ijazah dan jasa, Ustaz. Kerja cerdas, Ustaz. Dan buku. Lah terus yang itu bikin sumur dan MCK di Ngawi dan sedaerah sekitar yang tandus itu gimana ceritanya itu? Kalau mengukur perjuangan secara luas, ada satu contoh yang perlu diimplementasi di lapangan, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika Jazirah kekeringan, ada satu sumur yang airnya diperjualbelikan secara secara seenaknya sendiri oleh seorang Yahudi yang bernama Ruma. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, siapa yang bisa membeli sumur itu jaminannya surga. Kenapa ini nggak kita implementasikan di zaman sekarang? Saat itu Ruma menjual air kepada kaum muslimin sesuka dia. Sepikul berapa suka-suka dia ngasih harga. Kalau mau silakan beli, nggak mau nggak usah. Nah, ketika itu Rasulullah melihat dan menyampaikan kepada para sahabat, akhirnya Sayyidina Utsman langsung mengejar siapa pemilik sumur itu dan langsung ditawar, boleh nggak sumur ini saya beli. Ketika itu Ruma sempat kaget dan dia mikir ngomong harganya seenaknya juga. Kalau mau beli sumur ini kalau rupiah kita sekarang kemungkinan 3 miliar. Dan Sayyidina Utsman langsung setuju. Nah, Ruma berpikir lagi nih, kalau ini dijual, pendapatan saya apa? Tapi nggak bisa sahamnya diberi secara keseluruhan. Kalau mau bayar ini setengahnya aja, dibayar juga sama Sayyidina Utsman. Nah, di dalam perjalanan waktu berbagi jatah, sehari untuk Ruma, sehari untuk Sayyidina Utsman. Nah, para sahabat dan kaum muslimin mengambil air di sana. Ternyata kebutuhan untuk 1 hari itu masih kurang dan menyampaikan kepada Sayyidina Utsman, ya Sayyidina Utsman, ini jatah engkau ini masih ada sampai jam 12 malam. Kalau perlu kita sehari itu ngambil lebih dari sepikul, bisa 2 pikul atau 3 pikul. Begitu, nggak apa-apa, silakan ambil. Ternyata dieksplorasi dalam sehari itu, esoknya Ruma mau menjual air sumur itu berkurang. Akhirnya kepikiran, dia sahamnya 50% lagi saya jual ke Utsman aja deh. Nah, itulah sejarah bagaimana pentingnya sumur dan air bersih. Dan ini saya implementasikan di zaman ini. Dan alhamdulillah sudah 4.061 sumur. Mulainya kapan itu? Lebih dari 8.000. Mulainya kapan? 66. Pertamanya. Saya start di aktivitas sosial ini sejak tamat Gontor. Sudah mulai merambah, nyicil dari kecil dikit-dikit, berjalan. Yang bikin sumur mulainya sumur kapan? Ini bikin mulai 2000 ke atas. Yang gali siapa sumurnya? Yang gali sumur ya saya memberdayakan masyarakat. Saya pahamkan kepada mereka. Jadi panggil masyarakat gitu sekitar. Iya.
Saya melatih mereka, kedaulatan ini milik kamu, bukan milik pejabat, bukan milik partai. Kalau mau bangun, sekarang bergerak. Pak, dana dari mana? Dana saya yang cari. Kapan Pak? Kalau saya ngomong saat ini bisa digali di mana ada sumber air. Ayo kita teliti. Karena wilayah itu wilayah kering, nggak semuanya ada sumber air. Nah ini loh sulitnya itu. Jadi mesti kita upacara dulu untuk mencari sumber air keliling-keliling pedusunan. Praktisnya begitu. Jadi kan wilayah kering. Wilayah kering. Nyarinya gimana? Iya. Nyarinya gimana itu sumber airnya itu? Nah saat ini sudah ada alat untuk mendeteksi yang lumayan cukup mempermudah lah. Jadi alat itu pakai antena. Ketika kita jalan di suasana yang nggak ada angin, dan nanti alat itu antenanya bisa silang begitu. Nah itu kemungkinan di bawahnya ada sumber air bawah tanah. Tapi kedalamannya kita belum bisa ukur. Oh jadi sudah ada alatnya ya. Ketahuan bahwa ini ada sumber air. Iya. Kedalaman tidak bisa diukur. Enggak. Yang paling dalam berapa? Ada sempat 33 meter. 33 meter? Sumur gali. Sumur gali gitu ya? Iya. Digali berapa meter itu lingkarannya? Lingkaran dalamnya bersih 80 cm. 80 cm? Iya. Oh, itu pakai orang galinya? Oh iya, dokumentasi pacul saya gitu? Hah? Pacul gitu? Cangkul dan sama awalnya cangkul sejenak, terus baru pakai linggis. Oh. Dan itu rata-rata tanah berbatu. Satu sumur berapa orang itu menggali itu? Ya, paling tidak untuk memudahkan ya minimal 2 orang plus dibantu masyarakat. Oh. Oke, jadi melibatkan masyarakat itu untuk membuat sumur itu ya? Karena itu milik mereka. Jadi suatu saat kalau ada akuisisi itu nggak bisa. Mau partai akuisisi nggak bisa. Pejabat akuisisi nggak bisa. Bahkan sekarang sudah merambah ke pembangunan menara air 5.500 liter. Jadi mulai dari sumur. Setelah itu MCK-nya. Nah, awalnya begini. Saya tuh ngajarin mereka sholat, terus melihat mereka bagaimana mencuci air itu posisinya di mana. Nah, wilayah itu sepi air. Setelah bisa sholat, ayo Mak, Pak, saatnya nih kita sekarang praktek sholat. Pak, airnya gimana? Akhirnya saya mencari air dulu, upacara. Jadi saya ini rektor Universitas Kehidupan, ya, yang ngajar ya mencari sumber air ya, nguli ya, bikin sumur, bikin MCK. Setelah ketemu sumber air, saya minta tanah itu diwakafkan. Mereka belum ngerti wakaf, kita ngajarin wakaf. Nah, setelah sumur dibangun selesai, praktisnya begitu, orang ternyata pada mandi di sekitar sumur, laki-laki sebelah sini, perempuan sebelah sini, terbuka. Wah ini gawat kayak gini caranya ini. Akhirnya butuh tanah tambahan. Saya omongin masyarakat, boleh nggak diwakafkan lagi? Itulah sejarahnya bikin sumur dan MCK. Dan di sisi lain, air bersih ini juga menyelamatkan toharo mereka. Mereka toharo kemana? Mereka nyuci air biasanya di mata air. Dicuci di situ, diguyur di sampingnya, airnya masuk lagi. Nah ini gimana coba ke depannya ini? Nah ini sebuah kesyukuran bisa merawat umat dengan air bersih. Kita nggak cukup hanya bersyukur, alhamdulillah wilayah kita nggak kena, ini kita udah serba kecukupan. Oh nggak cukup. Ketika melihat seperti itu, ujian dari Allah, mau nggak bertindak? Mau nggak empati? Mau nggak berbuat? Kalau para punggawa negeri ini mau turun ke lapangan, saya yakin tidak ada yang berani korupsi. Dan ini paling tidak sebuah upaya untuk membantu pemerintah, membantu negara, memberdayakan umat, memahamkan kedaulatan. Karena selama ini saya yakin tidak ada yang memahamkan kedaulatan. Mau lembaga, mau partai, mau sekolahan, nggak ada yang praktek begini. Ya betul. Sumur, MCK. Tembok penahan longsor, bahkan sekarang ada jalan yang kita garap. Tembok penahan longsor. Untuk apa itu tembok penahan longsor itu? Nah, masyarakat ngasih wakaf biasanya di pinggir-pinggir lokasi yang mereka punya. Dan wilayah mereka itu cut and fill, begini kan. Dan ini butuh di tembok ini. Dan ini rata-rata ada 40 meter, 30 meter kan di pojok gitu kan. Iya. Kalau enggak itu kan bagaimana? Ini kita proyeksikan jadi Islamic Center di tengah hutan. Jadi mesti harus ditembok bangunannya. Iya. Terus penampung air itu apa itu?
menara air. Menara Biasanya air. masyarakat kalau butuh menara air tuh maju ke Pak Lurah. Pak Lurah nggak berani jawab, ngomong ke Pak Camat. Pak Camat nggak berani jawab, ngomong ke Bupati. Bupati belum berani jawab, ngomong ke Gubernur. Dan program itu ketika dicatatkan di pemerintah butuh proposal yang senilai 500 juta. Bagaimana ini kita pangkas secara praktis? Dan kenapa saya turun di pedusunan miskin yang kebanyakan mereka nggak mampu bikin proposal? Apakah mereka nggak layak dibantu? Menara air itu untuk keperluan sehari-hari atau bagaimana itu? Ya untuk keperluan sehari-hari. Oh, jadi setiap hari diisi itu ya? Iya. Iya. Jadi sekarang sudah berapa sumur? Sumur yang independen 61. Independen yang itu apa sumur artinya? secara yang kita biayai secara Biayai sendiri. Istilah kata itu. Oh, iya. Yang antum biayai sendiri. Luar biasa itu. 61 sumur. Oke. Iya, yang dapat support itu sudah 4.000. 4.000 kamar mandi yang dapat support dari beberapa forum kamar mandi MCK itu sudah 8.000. 8.000. Yang kita bangun sendiri kamar mandi sudah dapat dan MCK sudah dapat 68. Di daerah mana itu, Nuril? Ya, pinggiran hutan sekitaran Ngawi, Grobogan, Sragen, gitu. Perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu memang daerah kekurangan air di sana gitu ya? Iya. Sulit air gitu ya di sana itu ya? Sulit air ya. Oh. Dan aktivisnya mesti siap nggak mandi, kadang 2 hari nggak mandi, itu hal biasa. Ustazah Nora sering keluar masuk hutan juga dong? Ikut? Iyalah. 4 tahun terakhir ini aktif. Sepakat Ustaz. Ya. Kita pramuka betulan Ustaz. Nah, di sini ya kesempatan kita itu mengisian Ustaz. Apa itu Saka Wana Bakti Pramuka. Oh, langsung ya. Berbakti untuk masyarakat pedusunan pinggiran hutan, itu Saka Wana Bakti Pramuka. Oh, ya. Nah, berbagai kegiatan itu mendapatkan berbagai penghargaan. Dari mana saja itu, Ustaz Nuril itu? Ini kayaknya dahsyat juga ini. Pahlawan Indonesia. Pertama kali dari mana dulu? Dulu beberapa program TV ini saya didaftarkan oleh jurnalis idealis, wartawan independen, dan tokoh nasional. Di mana program ini seorang kandidat tidak boleh mendaftarkan diri. Jadi saya nggak ngerti itu. Harus didaftarkan. Tahun 2002 sudah. Iya. Tahun 2002 sudah memenangi Remaja Indonesia Berprestasi. Remaja Indonesia Berprestasi. 2002. Itu masih remaja saat itu. Masih remaja banget itu. Ya, oke, terus. Terus melompat tahun-tahun berikutnya di tahun 2000. Itu dari mana itu? Remaja Indonesia Berprestasi itu? Stasiun TV ya? Dari Televisi Pendidikan Indonesia. Oh, TPI. Sekarang udah nggak ada ya? Ya, saat itu masih eksis ya. Oke, terus. Terus program besar berikutnya Metro TV. Metro memenangi TV. Zero. Iya. From Zero to Hero ya? Oh iya, betul. Oke. Itu tahun berapa itu? 2011. 2011? Iya. Oke. 2014-nya ini yang cukup besar ya, pahlawan untuk Indonesia, MNC TV. Nah, kayaknya paling heboh itu ya? Iya. Dan 2 program lagi datanya belum bisa kita pegang, ada 2 TV yang belum kita sebutkan deh. Dan itu sudah menghasilkan dampak yang luar biasa kepada masyarakat. Di Ngawi aja dapat bantuan jalan aspal itu 40 kilo. Dapat bantuan jembatan senilai 5,9 miliar. Tapi duitnya nggak kepegang kita. Mereka ngasih dukungan langsung diimplementasikan. Sama kayak program Sumurni, dana nggak saya pegang. Saya minta tim dari CSR-nya untuk memanage dana itu yang senilai 190 M. Untuk pengembangan sumur-sumur ini ya? Iya, saya bikinkan contoh. Saya suruh mereka pegang untuk memanage karena saya ingin membantu umat dengan dana independen yang saya garap melalui beberapa usaha bersama istri. Kok bisa Ustaz Nuril seperti itu ya? Jiwa sosialnya tinggi itu dari mana itu? Kira-kira itu nilai-nilai itu ditumbuhkan? Satu hal, pertama saya menyambung harapan para pejuang terdahulu.
bagaimana mengayomi umat. Satu. Yang kedua, ini adalah bukti dan bakti saya kepada negeri tercinta Indonesia. Juga menyambung jariah perjuangan Mbah dan Ibu saya. Mbah saya dulu pengusaha kayu yang selalu berbagi peti mati ke seluruh masyarakat kota Lamongan. Dan keempat, kita implementasi nilai-nilai dari ilmu yang kita pelajari dan juga menjejaki perjalanan Khulafaur Rasyidin, perjalanan Rasulullah, bagaimana diimplementasikan di masyarakat. Dan kelima, inilah bukti dari sebuah ilmu. Banyak orang di zaman ini belajar sampai level profesor, tapi prakteknya nggak ada untuk umat. Lah, kapan melindunginya? Kapan prakteknya ini? Mereka hanya rumah sekolahan, rumah university, rumah kampus, di forum-forum seminar. Prakteknya kapan? Dan mesti ada orang independen yang mau berbuat seperti ini agar menjadi inspirasi. Bahwa seorang individu bisa berbuat, tidak harus menunggu sebuah organisasi, tidak harus menunggu sebuah LSM, tidak harus menunggu sebuah lembaga. Sosok Ustadz Nuril seperti itu nilai-nilai sosial itu ya, itu tumbuh dari mana gitu ya. Terus apa yang paling bisa diambil ini ya dari keteladanan, kepahlawanan lah ya, jiwa sosial dari Ustadz Nuril ini. Jadi beliau itu kalau saya lihat ya Ustadz ya, termasuk yang memiliki jiwa itu fastabikul khairatnya itu tinggi Ustadz. Jadi bagaimana beliau itu menjemput kebaikan itu tinggi. Jadi dijemput Ustadz. Bukan saya nunggu orang meminta kasih proposal itu. Ya, jadi beliau itu fastabikul khairatnya tinggi, kemudian menjemput kebaikan, bagaimana menolong orang itu justru kita yang menjemput bola. Kalau selama ini kan dagang itu tuh kita menjemput bola biar cepat laku. Nah, kalau beliau itu prinsipnya adalah berdagang dengan Allah. Juga sama, pengen cepat laku, makanya harus jemput bola gitu Ustaz. Jadi dalam paradigma beliau, bagaimana berdagang dengan Allah itu nomor satu Ustaz. Terus bagaimana mempersiapkan sangu mati itu di depan Ustaz. Itu kenapa beliau bersegera. Terus gitu nggak sedikit-sedikit. Istilahnya ngasih sedekah itu justru yang terbesar. Bahkan disebutkan itu 90-99% itu memang yang justru dikeluarkan, yang 1%-nya itu baru istilahnya untuk sekedarnya apa yang kita manfaatkan, apa yang kita makan sehari-hari, apa yang kita pakai, istilahnya begitu. Terus intan surullah yang surkum yusabit aqdamakum itu betul. Barang siapa menolong agama Allah, Allah yang akan menolong kita dan menguatkan pijakan kita. Sama satu lagi yang jadi pegangan beliau Ustaz. Jadi wajahidu infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu surat Taubah ayat 41 Ustaz. Sama mengejawantikan nilai ayat walilun minal akhirin. Iya, kemudian juga yang kedua itu orang yang paling cerdas adalah inna aqyasan nasi indallahi aksaruhum bidzikril mauti wa asyadu istidadan lahu. Jadi orang yang paling cerdas itu adalah orang yang justru paling ingat mati dan juga paling bersiap-siap untuk itu. Jadi sebenarnya beliau itu ceritanya itu pengen jadi orang yang paling cerdas secara hakikat, yaitu berarti siap-siap mati, terus kemudian paling siap-siap untuk mempersiapkan bertemu kematian. Intinya itu Ustaz. Jadi gimana istilahnya meninggal hari ini, nah itu udah nggak kebingungan dihisap Ustaz, istilahnya begitu Ustaz. Oke. Nah itu kenapa akhirnya itu bersegera Ustaz. Dan saya juga senang sekali Ustaz. Nah itu Ustaz. Nah, ini kan butuh pendamping yang luar biasa itu, yang ngerti benar tentu saja ya. Kayaknya hidupnya lebih banyak buat masyarakat itu. Iya Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Memang
saya juga keluarga saya ini juga Ustadz. Saya yakin Ustadz Nuril tuh banyak yang mau Ustadz dari dulu. Tapi kalau nggak anaknya yang nggak setuju, orang tuanya nggak setuju. Kenapa Ustadz? Karena nggak mudah Ustadz yang bisa memahami visi beliau. Misal orang tuanya setuju, anaknya, loh saya makan apa? Atau sebaliknya, anaknya mau, orang tuanya, anak saya nanti dikasih makan apa, uangnya semuanya untuk sosial. Nah alhamdulillah, namanya jodoh Ustadz. Jadi bukan karena saya aja. Saya punya orang tua yang memang, terus terang Ustadz, memang jiwa sosialnya tinggi, kemudian orangnya nggak hitungan. Nah jadi itu, melihat saya juga, Dok, Pak, saya S2 kembali ke Jember. Saya kan asli Jember, Ustaz. Enggak, Dok, kamu cari kota besar biar kamu bisa berkembang. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua adalah, Dok, yang Bapak pengenkan adalah bukan gaji, bukan apa dan sebagainya. Yang penting kamu bisa mengabdi untuk umat. Akhirnya itu diijabah ketemunya sama Ustadz Nuril ya. Bapak sempat turun ke lapangan Ustadz, dititipi Quran sama Ustadz Nuril. Jadi kami bawa mobil dari Jakarta, bawa pesanannya Ustadz Nuril tuh 1 penter ya, itu full Ustadz Quran. Kita bawa untuk berbagi ke pelosok. Itu waktu masa penelitian. Jadi Bapak itu sudah tahu, oh pelosoknya kayak gini, oh uangnya mantu saya ini istilahnya. Ini arahnya ke pelosok, itu sudah tahu. Jadi ya alhamdulillah beliau juga, kami keluarga juga memang senang dengan punya jiwa sosial yang tinggi juga, jadi nyambung Ustaz. Kalau nggak gitu nggak mungkin Ustaz. Itu Ustaz. Jadi justru malah senang. Ibu saya juga Ustaz. Jadi senang ke dusun-dusun kalau di Jember itu, kalau beliau itu melobi orang supaya memberikan bantuan ke pesantren-pesantren kecil yang di Jember kayak gitu Ustaz. Jadi memang nyambung. Oh sama ya Dok ya, Nuril itu ya, ibu juga seneng kayak gitu. Cuman kalau ibu itu melobikan gitu. Kalau Nuril itu dari hasil usahanya tambah bagus gitu Ustaz. Iya Ustaz. Alhamdulillah. Ya, saya kira ini perbincangan yang luar biasa ini ya, dengan pasangan suami istri alumni Gontor Putra dan Putri ya. Ustadz Nuril dan Ustazah Nurah. Terima kasih banyak Ustadz Nuril, Ustazah Nurah. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Ya mudah-mudahan berkah, tambah berkah, tambah manfaat. Allah makin sayang pada antum berdua. Mudah-mudahan tambah manfaat. Terima kasih untuk perbincangan yang luar biasa. Berkah dan sukses selalu untuk antum Ustaz. Ya sama-sama ya, sukses selalu. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.